Perkenalkan, nama saya Alia Husni Azara dengan nomor induk mahasiswa 2103262620523. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi perihal William Stanley Jevons pada aliran ekonomi ilmiah. Pada era kedatangan ekonomi ilmiah itu diawali oleh William Stanley Jevons, yang teorinya nanti akan dibenahi oleh Albert Marshall. Jevons sebagai pencetus revolusi marginalis yang mempengaruhi Marshall dalam ilmu ekonomi sebagai ilmu ilmiah. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih jauh mengenai William Stanley Jevons. Jevons lahir di Liverpool pada tahun 1835. Ia juga menjadi seorang mahasiswa muda di University College London pada umurnya yang ke-16 tahun dan mendalami ilmu kimia serta botani. Dia seorang pencinta musik. Dia sangat suka dengan musik eksperimental karya Wagner. Sebelumnya, Jevons pernah terpaksa menghentikan studinya setelah bisnis ayahnya yang ambruk. Lalu ia pindah ke Australia dan tinggal di sana selama 5 tahun, pada tahun 1853 sampai 1858. Ia pernah menerima posisi sebagai penguji kadar logam di Australian Mint di Sydney. Setelah kembali ke Inggris, dia meraih gelar BA di Universitas College pada tahun 1960 dan MA pada tahun 1862. Dia mengajar di Owens College dan menjadi ketua jurusan ekonomi politik di University College di Inggris pada tahun 1876. Selanjutnya, kontribusi dari William Stanley Jevons. Kontribusi pertama yaitu demonstrasi matematis dan grafis untuk prinsip utilitas marginal. Tujuannya untuk menggulingkan pengaruh berbahaya dari otoritas David Ricardo dan John Stuart Mill. Kontribusi yang kedua, membebaskan diri dari teori upah dana, doktrin biaya produksi dari nilai, tingkat upah natural, dan doktrin Ricardian lainnya yang menyesatkan. Kontribusi yang ketiga, di sepanjang karyanya, ia selalu mengacu pada data yang empiris dengan formula-formula detail serta logika deduktif. Kontribusi yang keempat, Jevons menentang model klasik ortodoks yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai. Menurut pemikiran dan penelitiannya yang berkali-kali membuatnya menemukan sesuatu yang baru, yaitu nilai tergantung sepenuhnya pada utilitas. Kontribusi yang kelima, ia tidak bisa menerima doktrin Ricardian. Ia mencatat bahwa pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak berpengaruh pada nilai suatu barang yang sudah berlalu. Selanjutnya, karya dan teori dari William Stanley Jevons. Yang pertama, teori utilitas marginal pada tahun 1860 sampai 1862. Pada awal tahun 1860, Jevons mulai mengemukakan berbagai ide mengenai teori utilitas marginal. Lalu pada tahun 1862, ia baru mempublikasikannya dalam sebuah artikel. Ia menggunakan contoh air dalam ilustrasi analisis marginalnya. Ia mengatakan bahwa air pada jumlah tertentu adalah sangat dibutuhkan dan setiap penambahan kuantitas air akan menghasilkan derajat utilitas yang bervariasi tetapi di luar titik tertentu. Apabila di atas itu akan hilang. Apabila suplai air memuaskan keinginan pertama dari konsumen yang paling mendesak, kemudian diikuti dengan kebutuhan mendesak selanjutnya. Semakin banyak air yang tersedia, ia bisa memenuhi kebutuhannya sampai ke tingkat yang paling tidak mendesak. Jadi, semakin banyak persediaan utilitas totalnya akan naik, tetapi utilitas marginalnya akan turun. Selain itu, Jevons juga mengembangkan teori perilaku konsumen. Ia mengatakan bahwa individu akan cenderung membeli atau menggunakan beragam barang dan jasa sehingga utilitas marginalnya adalah sama untuk masing-masing produk. Sehingga dapat diilustrasikan MUX sama dengan MUY, di mana X dan Y mempresentasikan barang yang berbeda. Lalu karya dan teori yang kedua pada tahun 1865, The Coal Question. Buku ini
berisi mengenai prediksinya bahwa batu bara sebagai sumber penting dari industri Inggris tidak akan mampu mengimbangi pertambahan penduduk di Inggris serta akan segera habis. Sedangkan prediksi yang lain mengenai Amerika Serikat yang memiliki persediaan yang hampir tidak ada habisnya yang akan menggantikan Inggris sebagai pemimpin industri terbesar. Akan tetapi prediksi tersebut Inggris tak pernah kehabisan batu bara walaupun populasinya yang terus meningkat. Sekarang Inggris memiliki cadangan batu bara yang lebih banyak ketimbang pada tahun 1865. Lalu karya atau teori yang ketiga yaitu pada tahun 1870, Jevons mengemukakan teori sunspot dari lingkaran bisnis dalam jurnal Nature dan jurnal ilmiah lainnya. Ia berpendapat bahwa intensitas sunspot matahari setiap 10-11 tahun bukan hanya menyebabkan krisis agrikultural, tetapi juga krisis ekonomi dan keuangan. Dan yang terakhir, karya atau teori yang keempat yaitu pada tahun 1871, The Theory of Political Economy. Sebelumnya, pada tahun 1870, ia merasa sudah waktunya untuk membuat serta menulis suatu karya yang mana karya tersebut buku The Theory of Political Economy yang diterbitkan oleh Macmillan pada tahun 1871. Buku ini menjelaskan mengenai teori pertukaran dan problem utama dari ilmu ekonomi, serta rasio pertukaran dari dua komoditas adalah berbanding terbalik dengan rasio tingkat akhir utilitas dari jumlah komoditas yang tersedia untuk konsumsi setelah pertukaran diselesaikan. Selanjutnya, akhir hidup atau kematian dari William Stanley Jevons. Pada tahun 1880, Jevons memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di University College karena sakit yang dideritanya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1882, ia meninggal pada usia 40 tahun akibat tenggelam saat berenang. Saya akan melanjutkan mengenai aliran ekonomi ilmiah mazhab Cambridge oleh Albert Marshall. Dengan saya sendiri, Anissa Masrifananti, NIM 21043262418. Albert Marshall atau sering disebut Marshall adalah orang yang membangun gerakan ilmu ekonomi sebagai ilmu ilmiah. Marshall menyembunyikan keterangan tentang kelahirannya dan menyembunyikan fakta dari muridnya bernama Keynes yang membuat biografi Marshall. Marshall adalah orang pongah Victorian yang merasa malu dengan masa kecil dan pertumbuhannya. Ibunya adalah keturunan petani miskin yang tak punya rumah. Ayahnya adalah keturunan pengusaha yang bangkrut dan tukang daging. Dia menulis kelahirannya di London, padahal sesungguhnya dia itu lahir di Bermondsey, daerah kumuh di selatan London. Untuk menyembunyikan asal-usulnya yang memalukan itu, Marshall mengambil langkah dengan menghancurkan catatan-catatan keluarganya seperti Adam Smith, dan dengan menyamarkan situasi kehidupan keluarganya sedemikian rupa. Ayah Albert Marshall, yaitu William, adalah sosok tiran, seorang kasir Bank of England yang menulis sebuah risalah berjudul Men's Rights and Women's Duties. Dia memaksa Albert muda untuk mempelajari Ibrani dan karya klasik agar bisa masuk ke kementerian dan agar dia menjauhi catur dan matematika. Di sini Albert menolak keinginan ayahnya. Dia mendalami matematika di Cambridge University dan di sana itu dia dipengaruhi oleh Kant, Hegel, Darwin, dan Spencer. Di sisi lain, dia mulai kehilangan iman agamanya meskipun dia bersimpati kepada nilai dan moral Kristen. Setelah lulus, dia mengajar di St. John's yang mensyaratkan hidup selibat. Dia dipaksa mengundurkan diri karena dia menikahi muridnya yang bernama Mary Pelly yang kelak itu dia ikut membantu menulis bukunya yang berjudul The Economics of Industry pada tahun 1879. Dia meninggalkan Cambridge untuk mengajar di Bristol dan Oxford, tetapi dia kembali pada tahun 1885 untuk menjadi profesor ekonomi politik di Cambridge pada usia 43 tahun. Hampir di sepanjang masa dewasanya, si Marshall hidup tertutup, menderita tekanan darah tinggi, penyakit batu empedu, dan tegangan saraf. Pada akhirnya dia meninggal karena serangan jantung
dalam keadaan lumpuh pada tahun 1924, 2 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-82. Tetapi para pengikutnya seperti Keynes mengatakan bahwa Marshall itu sebagai ilmuwan di bidangnya, dia adalah ilmuwan yang terbesar selama 100 tahun. Apa yang dicapai oleh Marshall berbeda dengan Jevons. Marshall mendirikan alirannya sendiri bersama mahasiswa-mahasiswanya yang cerdas seperti A. J. Picoult dan John Maynard Keynes, yang kemudian terkenal sebagai aliran Cambridge atau Inggris. Dia menyatukan dan memadukan ekonomi biaya penawaran klasik dengan ekonomi utilitas permintaan marginalis. Dia sering membandingkan penawaran dan permintaan dengan kombinasi dua mata pisau gunting, yang mana masing-masing bagian itu diperlukan untuk menentukan harga. Dia tidak sekedar menguraikan permintaan dan penawaran, tetapi juga mengembangkan grafik penawaran dan permintaan, matematika elastisitas, dan konsep-konsep baru seperti surplus konsumen. Formulanya yang terkenal sekarang dipakai sebagai landasan dalam setiap pelajaran ekonomi mikro. Karya Marshall. Yang pertama itu ada buku yang berjudul The Economic of Industry pada tahun 1879 yang ditulis bersama istrinya yaitu Mary Pelly Marshall. Karya Marshall yang kedua yaitu Principle of Economic edisi 1980. Dia memperkenalkan diagram yang menghubungkan aliran klasik dan marginal. Pada buku ini baru pertama kali muncul diagram permintaan dan penawaran. Seperti Smith, Marshall sangat memperhatikan kemajuan semua manusia, bukan hanya orang kaya saja. Dia juga mendefinisikan ilmu sebagai studi terhadap manusia dalam kehidupan berbisnis sehari-hari. Dan secara khusus, menekankan penggunaan prasyarat kesejahteraan material. Subjek favorit yang disukai oleh Marshall yaitu manusia, pekerja, atau buruh. Kontribusi utama Marshall adalah membawa model Smith ke ilmu kuantitatif. Adam Smith menyediakan dasar filsafat pertumbuhan ekonomi yaitu kemakmuran universal dan sistem kebebasan alamiah. Tetapi Marshall lah yang menciptakan mesin untuk menopang sistem Smith. Apa mesin itu? Prinsip penawaran dan permintaan, determinasi harga, biaya produksi, dan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Semua alat ini akan ada dalam mikroekonomi dewasa ini, teori perilaku konsumen dan produsen. Ini adalah alat yang dipakai para ekonom dewasa ini untuk menganalisis dan mengilustrasikan teori perilaku konsumen dan perusahaan. Marshall mengembangkan pendekatan ini secara matematis dan geometris, meskipun dia selalu meletakkan grafik dan persamaan-persamaan dalam appendix. Dia benar dalam mengubah ekonomi politik menjadi ilmu ekonomi. Marshall adalah orang pertama yang mempopulerkan diagram penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Menurut Marshall, baik permintaan maupun penawaran diperlukan untuk menentukan harga dan output produk, seperti dua mata pisau gunting. Kita mungkin bisa berbeda pendapat soal apakah mata pisau gunting bagian atas atau bawahkah yang memotong kertas, atau soal apakah nilai ditentukan oleh utilitas atau biaya produksi. Diagram penawaran dan permintaan yang pertama kali muncul pada buku Principle edisi 1890 dapat dilihat pada gambar di samping ini. Dalam mengombinasikan penawaran dan permintaan, Marshall mengambil dari model klasik Smith dan Ricardo dan revolusi marginalis. Dari revolusi marginalis, dia menciptakan kurva permintaan yang merefleksikan utilitas marginal dari pembeli. Dari aliran klasik, dia mengembangkan skedul penawaran yang tergantung pada biaya produksi. Marshall mencoba menyelamatkan ekonomi Ricardian. Marshall mengembangkan kondisi jangka pendek dan jangka panjang untuk equilibrium. Menurut ekonom Cambridge ini, kondisi permintaan dan penawaran bisa berubah secara radikal dalam jangka pendek dan menyebabkan harga berubah. Tetapi menurut Marshall, dalam jangka panjang, harga ditentukan oleh biaya produksinya. Marshall dan pengikutnya menegaskan bahwa biaya adalah suatu yang real dan absolut. Sebuah konsep yang tidak berkaitan dengan utilitas. Dalam
Pengertian ini Marshall agak menyimpang dari mazhab Austria yang mengatakan bahwa nilai pasti ditentukan oleh utilitas atau permintaan dan biaya tak lain adalah alternatif. Pada dasarnya, dia berusaha mengintegrasikan analisis utilitas marginal ke dalam kerangka Ricardian dengan menjadikan biaya, bukan utilitas, sebagai penentu akhir dari nilai. Jadi, dia berusaha menyelamatkan ilmu ekonomi Ricardian dan teori nilai kerjanya. Marshall adalah seorang revisionis, bukan revolusionis. Dia tidak menghancurkan, tetapi melengkapi ekonomi klasik. Konsep penting Marshall yang menarik yaitu elastisitas harga dari permintaan. Marshall selalu berusaha mengaplikasikan matematika dan ilmu pasti lainnya ke dalam ilmu ekonomi. Dua contoh yang paling terkenal adalah konsep elastisitas dan surplus ekonomi. Pada tahun 1881, saat sedang duduk di lobi atas Hotel Palermo, Italia, Marshall mendapat ide tentang elastisitas. Elastisitas adalah konsep matematika yang sangat berguna untuk menghitung sensitivitas pembeli terhadap harga. Ini jelas merupakan tema yang sangat menarik bagi produsen. Konsep ini juga berhasil diterapkan untuk mengetahui dampak dari pengenaan pajak pada harga, output, dan pendapatan. Secara esensial, elastisitas harga permintaan menunjukkan kepada Anda seberapa sensitifkah pembeli dalam bereaksi terhadap perubahan harga. Pertanyaan yang penting bagi produsen adalah, jika kita menaikkan harga sebuah komoditas, apakah pendapatan kita akan naik atau turun? Dan sebaliknya, jika kita menurunkan harga, apakah pendapatan akan naik atau turun? Di sini kita bisa lihat rumusnya. Persamaan elastisitas harga yaitu elastisitas sama dengan perubahan kuantitas atau jumlah dibagi perubahan harga komoditas. Nilai elastisitas 1 adalah uniter atau tidak elastis, yakni sedikit kenaikan atau penurunan harga tidak akan berdampak terhadap total pendapatan. Elastisitas kurang dari 1 berarti komoditas itu relatif elastis, yang berarti bahwa kenaikan harga akan mengurangi penerimaan total dan penurunan harga akan menaikkan penerimaan total. Di lain pihak, elastisitas di atas 1 berarti kenaikan harga akan menaikkan pendapatan. Jelas banyak produsen lebih menyukai elastisitas permintaan yang lebih tinggi sebab mereka akan mendapat keuntungan dari kenaikan harga. Tetapi pesaing baru mungkin lebih menyukai pasar yang permintaannya elastis sebab kondisi ini memungkinkan mereka untuk mengurangi penjualan pemimpin pasar yang sudah ada dan menarik konsumen baru. Kesimpulannya, Marshall mengambil 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Marshall dan buku teksnya membuat gebrakan dan memasukkan revolusi utilitas marginal dan menggerakkan ekonomi ke abad ke-20. Dia mengembangkan banyak diagram dan teknik matematika yang berguna untuk diterapkan pada prinsip ekonomi dalam persoalan komersial dan konsumen sehari-hari. Pendekatan ilmiahnya menyibakkan kepalsuan pandangan Marx dan sosialis, dan karenanya membantu meremajakan kembali sistem kebebasan alamiah Adam Smith dan mendorong kemajuan ekonomi. Aliran Cambridge yang dipimpinnya berusaha menjaga beberapa bentuk model klasik kuno seperti teori nilai kerja Ricardian dalam biaya jangka panjang dan kebijakan redistribusi pajak. Tetapi, ilmu ekonomi jelas kini bergerak ke jalur yang benar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Chandra Gastiadi dengan NIM 210432620483. Bagian kedua, pengaruh Walras. 3 tokoh yang terlibat yaitu Leon Walras, Wilfredo Pareto, dan Francis Isidro Edgeworth. Yang pertama yaitu Leon Walras atau French economist. Pada 1834 sampai 1910, Leon Walras adalah seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis yang lahir pada tahun 1834 di Normandia, Prancis. Memiliki kehidupan yang tidak jelas. Ayahnya adalah seorang ekonom amatir yang memiliki impian atau menginginkan Leon menjadi ekonom.
Dan kemudian pada tahun yang sama, Leon Walras memiliki kehidupan yang dinamis. Leon Warnas juga pernah bekerja menjadi wartawan, petugas perusahaan kereta api, direktur bank, dan novelis. Pada tahun 1870 sampai 1892, Leon Walras menjadi ketua jurusan ekonomi di University of Lausanne pada tahun 1970 sampai 1892. Leon Walras dikenal salah satu pendiri revolusi marginal atau equilibrium umum dengan menyebut dirinya seorang sosialis ilmiah. Sebelumnya model yang dikeluarkan oleh Leon Walras ini telah mendukung teori Adam Smith, yaitu The Invisible Hand, yang nantinya pada masa Pareto justru sebaliknya, atau bertentangan. Pendapat dan penentangannya. Vilfredo Pareto menganggap ekonomi kurang kompetitif dan mendukung intervensi pemerintah untuk menjamin lingkungan yang kompetitif. Menentang pajak dan mengharuskan tanah serta monopoli alam harus dinasionalisasikan dan disewakan kepada swasta untuk menaikkan pendapatan. Tujuan dan karyanya. Pada tahun 1873, Leon Walras dalam paper aslinya yang berjudul Principes d'études mathématiques de L. berisi tentang tujuan dan pemikirannya. Karyanya yang terkenal yaitu Element of Pure Economics pada tahun 1878. Kemudian di toko kedua ini Vilfredo Pareto. Dia juga seorang ekonomi asal Prancis. Pada 1848, Vilfredo Pareto lahir di Paris. Lulus dengan gelar insinyur dari Universitas Turin. Dan Vilfredo Pareto pernah bekerja 20 tahun sebagai insinyur dan perusahaan rel kereta. Vilfredo Pareto ini juga bisa dibilang adalah seorang tokoh yang mirip dengan Leon Walras. Kemudian pada tahun 1892, Vilfredo Pareto memulai karirnya sebagai profesor ekonomi dan menggantikan kedudukan Walras di University of Lausanne. Dan pada tahun 1923, Pareto meninggal dunia. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya tahun 1911 di rumahnya tepi danau Geneva dan dijuluki sebagai pemikir kesepian dari Calais. Pendapat dan penentangannya. Dukungan terhadap Adam Smith. Dukungannya berupa mendukung perdagangan beban dan menantang subsidi negara untuk industri. Dan pertentangannya yaitu Pareto juga berpendapat bahwa menolong kelas pekerja hanyalah dengan menaikkan produksi. Dia juga sering menentang terhadap proteksionisme dan militerisme yang dianggap musuh kebebasan. Pareto sendiri tertarik pada sosialisme dan pernah berkata bahwa ekonomi sosialis yang terencana dapat memproduksi hasil yang sama dengan ekonomi pasar. Arah pemikiran Pareto. Pareto adalah seorang politikus penuh teka-teki. Dengan awalnya pemahaman liberal laissez-faire, Pareto mengenalkan konsep optimalisasi Pareto yang tujuannya menunjukkan ekonomi persaingan sempurna akan mencapai level keadilan ekonomi yang optimal. Terdapat 3 karya dan teori. Terdapat 4 karya dan teori. Yang pertama yaitu Cours d'Economique Politique pada tahun 1896 sampai 1897. Ya, ini berisi tentang memasukkan hukum distribusi pendapatannya yang terkenal tetapi banyak dikritik. Sebuah rumusan matematis yang rumit di mana Pareto berusaha membuktikan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat tidak acak dan pola yang konsisten muncul sepanjang sejarah di semua bagian dunia dan di semua masyarakat. Yang kedua yaitu Manuale de Economic Politica tahun 1906. Karyanya yang paling berpengaruh.
Ia mengembangkan lebih lanjut teorinya tentang ekonomi murni dan analisisnya tentang opportunity atau kekuatan untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga yakni The Mind and Society pada tahun 1916. Ia menciptakan sebuah istilah yaitu elit untuk mendeskripsikan penguasa yang jumlahnya sedikit. Dan yang keempat yakni teori elitis Pareto. Masyarakat menempuh lingkaran penguasa atau singa dan serigala. Sebuah bangsa dibangun oleh para singa yang mendapat kekuasaan melalui kekerasan. Tetapi kemudian setelah terbentuk negara diatur oleh serigala-serigala. Akhirnya identitas dan kekuatan masyarakat mulai melemah dan perlu muncul singa lain untuk merebut kekuasaan serta menata kembali arah masyarakatnya. Kemudian kematian. Pareto mengundurkan diri dari jabatannya di universitas pada tahun 1911 dan tinggal di rumahnya di tepi Danau Jenewa, di mana dia kemudian terkenal sebagai pemikir kesepian dari Gaelic. Dia meninggal pada tahun 1923. Perkenalkan, nama saya Awaludin dengan NIM 210432620416. Sini saya akan menjelaskan biografi dari Francisco Isidro Edgeworth. Dia dilahirkan di Edgeworthton pada tahun 1845. Dia meninggal di Oxford pada tahun 1926. Terpengaruh oleh Jeremy Bentham, Alfred Marshall, dan William Stein Jefferson. Pendidikan Universitas Oxford. Penghargaan yang dia dapat yaitu Fellow of the British Academy. B. Kontribusi. Kontribusi yang dapat diambil oleh Edgeworth ini yaitu yang pertama, Edgeworth memiliki kontribusi terhadap teori murni perdagangan internasional, teori perpajakan, dan teori monopoli. Yang kedua, Edgeworth ini dia juga memiliki kontribusi penting terhadap teori indeks angka dan teori statistik, khususnya teori probabilitas, yaitu menganjurkan penggunaan data dari pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk memperkirakan yang akan terjadi di masa depan. Jadi dia sudah mempersiapkan teori-teori ini untuk memperkirakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, lanjut. C. Karya dan teori. Yang pertama, karya Edgeworth ini. Yang pertama ini, matematika fisika pada tahun 1881. Yang kedua, Theory of Monopoly pada tahun 1897. Dan yang ketiga, Theory of Distribution pada tahun 1904. Yang keempat, Paper Relating to Political Economy pada tahun 1925. Karya-karya ini didapat karena dia seorang ahli ekonomi. Dia menciptakan teori-teori ini.
Yang D. Kematian Francesco Isidro Edwards di Oxford, Britania Raya pada tanggal 13 Februari. Karena di buku yang saya dapat nih, kematian Francesco ini tidak ada, jadi saya menulisnya dengan tempat aja.